Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Amril Selasi. Yaps. Geram, makin kesini makin panas. Semakin panas ya semakin mencekam. Dan yang pastinya seluruh negara Indonesia sedang memperbincangkan si pendeta, siapa namanya? Si Udin ya, Udin. Jadi terkenalnya Udin katanya. Pak Udin, mana Pak Udin? Tuh kalau Pak Udin itu sama tuh kayak di kantor gue tuh namanya Pak Udin. Nah, kalau ditelepon gak pernah nongol, ya. Diangkat, ditelepon susah banget. Kabur terus. Pak Udin mana Pak Udin? Aduh Pak Udin. Kalau bicara, tentang yang lagi trending banget nih ini ya. Aduh, kita sedikit agak mencekam juga ya kan. Indonesia makin panas nih gara-gara statement Pak Udin ini ya. Pak Udin tahu nggak teman-teman ya? Teman-teman yang belum pernah tonton dulu nih videonya teman-teman. Kalian harus tahu nih Pak Udin itu siapa itu? Pak Udin. Pendeta Saifuddin Ibrahim sudah aktif menyuarakan ajarannya dengan mendiskreditkan agama Islam selama beberapa lama melalui akun YouTube-nya. Namun belakangan videonya soal desakan ke Menteri Agama untuk menghapus 200 ayat di Al-Quran lah yang membuat dirinya mulai ramai dibicarakan publik. Oke teman-teman, nah, yang pastinya kita akan membahas lagi video reaction lagi nih ya teman-teman. Ini sekarang yang lagi ada viral nih, baru 3 hari yang kemarin ya, bahwasannya kita dapat informasi dari berita-berita lainnya, polisi sedang menguber nih Pak Udin ini nih, Pak Saifuddin Ibrahim ya, pendeta yang menghina penista agama. Yang pastinya Pak Udin ini sedang diburu oleh kepolisian Indonesia. Nah, karena dia salah satu sudah melanggar nih ya dari negara kita yang itu adalah penista agama. Nah, yang pastinya Pak Saifuddin Ibrahim ini Pak Udin alias Pak Udin ya segera menyerahkan diri. Aduh, lagi puasa loh, lagi Ramadan. Nah, saya yakin mungkin konsennya dia kenapa dia bisa seperti itu, karena memang dia tahu banget di YouTube ini adalah salah satu platform yang paling juga bisa menghasilkan uang, yang bisa menghasilkan cuan. Nah, makanya dia gemuruh terus. Dan bagaimana caranya biar bisa menaikkan isi dari trending topiknya dia nih, supaya akun YouTube channelnya bisa naik. Dan apalagi dia menyinggung agama Islam. Nah, kalau Islam Indonesia di singgung-singgung terkait masalah yang penista agama, cepet naiknya. Tapi teman-teman, banyak informasi loh yang diinformasikan bahwasannya ada beberapa video-video yang sudah dihapus, yang kayak kemarin ya 300 ayat yang harus dihapus itu udah dihapus ya. Itu yang menghina yang lain-lain tentang yang ada hubungannya tentang Islam itu YouTube juga banyak video-video yang dihapus. Tapi memang ada beberapa video yang gak dihapus. Tapi mungkin YouTube juga punya andil ya. Mungkin YouTube juga punya menghargai sang kreator ya kan. Jadi mereka nggak semuanya dihapus. Dan memang kalau ada beberapa video yang nggak dihapus mungkin sudah ketentuan pelanggaran komunitas di pedoman YouTube. Gitu teman-teman. Dalam kasus saudara SI ini ada 3 laporan polisi. Ada 3 laporan polisi teman-teman yang diterima oleh Polri ya. Kaitannya adalah terkait dengan dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian terkait SARA oleh saudara SI. Jadi kasusnya yang dilaporkan adalah ujaran kebencian dan juga penista agama, dan juga menimbulkan SARA ya. Ya kalau tadi dibilang Pak Polri ya. Oke, coba. Dalam hal ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang. Rinciannya adalah 9 saksi dan 4 saksi ahli. 13 orang pemeriksaan ya. 13 saksi dan tadi berapa saksi dan juga saksi apa tadi sorry melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang. Pemeriksaan terhadap 13 orang yang diperiksa oleh polisi. Rinciannya adalah 9 saksi
dan 4 saksi ahli. 9 saksi dan 9 saksi ahli. Ya. Itu yang diperiksa. 13 orang ya sama polisi ya. 4 saksi ahli itu adalah ahli bahasa, ahli agama Islam, ahli ITE, dan ahli pidana, serta melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa konten YouTube milik saudara SI. Barang buktinya adalah konten YouTube, teman-teman. Ada saksi agama ya, saksi pidana ya, itu ada beberapa orang lainnya yang diperiksa dan disatukan. Yang dilaporkan barang buktinya adalah sebagai video konten yang ada di YouTube yang punya channelnya Pak Udin. Pak Udin lagi. Ini yang namanya Pak Udin, aduh. Kacau nih. Kami sampaikan sebelumnya penyidik telah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan terhadap perkara SI pada tanggal 22 Maret 2002 dan telah menetapkan saudara SI sebagai tersangka pada tanggal 28 Maret 2022. Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka Maret kemarin ya. Iya, memang harusnya jadinya tersangka ya teman-teman ya. Kalau kita bicara sebagai umat yang beragama, apalagi Indonesia tuh sarangnya umat Muslim. Kalau kalian sebenarnya ya, Indonesia ini kan berbagai macam suku dan agama ya. Ya, kita sadar nih kalau kita yang ada hubungannya mencela-cela terkait masalah hukuman agama-agama lain. Nah, ini bisa bahaya sekali kalau kita sampai menyinggung, apalagi di Indonesia ini mayoritas rata-rata Muslim. Udah cepat kalau kalian itu mengganggu agama-agama lain. Walaupun kita juga jelas nih Pancasila ya, kita suku dan bangsa kita, agama ini banyak sekali di Indonesia dan kita saling menghargai ya. Bahkan tadi yang udah bilang ya, beberapa pendeta yang sudah geram juga, mereka menyatakan statement ya udahlah, Saifuddin Ibrahim itu jangan bilang dikatakan pendeta, dia nggak pantas dipanggil mereka. Bahkan mereka beberapa gereja-gereja ya yang pendeta-pendeta sudah tidak percaya dengan Pak Udin ini. Udah nggak jelas nih orang ini, yang nggak punya tujuan nih. Kalau dia bilang punya sebagai pendeta, dia harus menjelaskan penjelasan yang baik, bukan yang menjerumuskan kepada agama lain. Pelaku penista agama harus segera diproses dengan pengadilan. Nah ini siapa ini? Kita lihat coba teman-teman. Ini kalau kita bicara tentang pendeta-pendeta lain, banyak yang nggak setuju ya sama tentang Udin ini nih. Udin, staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Antonius Beni Susetio. Aduh, susah banget nih. Setuju dengan pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam ya, Polhukam Mahfud MD untuk segera memproses secara hukum Saifuddin Ibrahim dan para pelaku penista agama lainnya. Nah, ini salah satu staf pengarah Badan Pembinaan Ideologi ya. Mereka banyak yang nggak mendukung banget nih. Tadi bahasanya ada bukan hanya Saifuddin ya, tapi ada bahasa juga pendeta-pendeta lain yang meresahkan. Kacau. Dan bahkan mereka juga bilang udah tangkap aja itu, gak usah pakai ini. Ada juga yang bilang udah matikan saja tuh videonya, hapus-hapusin, laporin aja semuanya. Tapi ada juga yang bilang udah jangan. Kalau kayak gitu dia masih tetap berkeliaran ya kan, hapus aja konten YouTube-nya atau channelnya, dilaporkan tuh. Iya. Akhirnya dia nggak bisa mendapatkan uangnya dari tutup. Pak Udin, aduh.
Oke, ini ada statement juga nih dari si pendeta lain ya. Ini lagi viral juga nih di Twitter nih teman-teman. Kalau kita lihat nih sebentar teman-teman. Aku kasih lihat videonya ya. Nah ini adalah salah satu apa namanya yang dia jelaskan juga ya. Ini aku cek dari channel YouTube-nya PSHTD for Universe ya. Dia juga di sini menuliskan apa namanya judulnya Gereja Sarang Rock Mini. Nah ini juga jadi pembahasan matang ya yang di Twitter yang lagi rame juga nih, karena dia sempat menyinggung-nyinggung Pak Udin ini. Nah dia juga salah satu temennya juga ya. Saifuddin Ibrahim kan lagi ngeributin soal janda ya. Saya punya nomor HP-nya loh, aku bisa video call sama dia. Itu kan sama saja dengan ngasih tahu aku juga pelanggannya janda. Bener nggak? Saifuddin Ibrahim. Batuk pak. Aku juga katanya pelanggannya janda katanya. Batuk pak. Iya. Ini kayaknya kalau kita lihat dari sisi videonya ini kayaknya dia ini salah satu pendeta juga ya. Kita ngobrol ringan aja lah ya. Ya. Judulnya gini aja lah, Gereja Rock Mini ya, Gereja Sarang Rock Mini ya, saudara-saudara. Sarang Rock Mini, saudara-saudara. Memang sinode ini ya, sinode tempat Saifuddin Ibrahim ini bernaung ya. Ini memang sarang rock mini, Pak. Ya, para penyanyi, worship leader maupun singer ya, itu memang kebanyakan pakai rock mini ya. Kalau rock mini kan kelihatan selangnya, Pak, ya. Ini ngobrol-ngobrol santai aja ya. Para pemakai rock mini kan kadang-kadang kelihatan selangnya ya. Apa sih Pak maksudnya? Sudahlah, laki-laki pasti. Nah, apa sih maksudnya Mak? Udahlah, laki-laki pasti akan tahu. Nggak jelas. Selang, maksudnya apa? Coba jelasin. Nah, maksudnya apa gitu? Aduh, kacau deh. Ya itu salah satunya teman-teman ya. Ini salah satu video yang yang kalau kita lihat, kalau kita putar ya memang ada sedikit singgungan karena dia adalah salah satu temennya Pak Udin. Dan dia bilang kan tadi di awal tuh katanya nah kebetulan kan Pak Udin Saifuddin ini kan lagi ngebahas masalah jande kata dia. Nyambung nih. Nah, tadi maksudnya dari judulnya si itu gereja Sarang Rock Mini ya yang disampaikan di dalam channelnya dia nih ya. PSTHTD for Universe. Nah, dari gereja Sarang Rock Mini ini maksudnya adalah mungkin ya kita tangkap ini adalah sebenarnya gereja-gereja ini orang-orangnya rata-rata pakai rock mini semua. Ini yang statement dari si dia ya. Statement dari dia. Dan dibilang katanya tadi kata dia itu adalah Kristiani yang sesat. Aduh, aku nggak mau ngomong macam-macam dah. Pokoknya intinya itu statementnya dari mereka. Yang intinya ya kita coba berusaha untuk bisa bagaimanapun caranya ya. Setiap orang manusia punya hak dan pribadiannya masing-masing. Nah, setiap manusia juga pasti punya agama ya. Dan di Indonesia pun juga kita mengikuti Pancasila ya. Hukum yang beragama, beradat semua ya. Bahkan suku bangsa, agama juga ada di Indonesia. Dan kita alhamdulillah hidupnya bertoleransi semua, saling mendukung, saling mensupport, saling menghargai agama lain. Nah, tapi kalau udah masalah disinggung tentang agama, ini yang beresiko banget teman-teman. Apalagi udah hubungannya sama Muslim, Islam ya, mayoritasnya banget nah, di Indonesia tuh ramai ya. Jadi ya itulah Pak Udin. Mudah-mudahan Pak Udin channelnya ditutup ya, channelnya ditutup dan tidak bisa menghasilkan cuan dan akhirnya pusing, nggak punya duit di Amerika, akhirnya pulang dan akhirnya menyerahkan diri ya. Menyerahkan diri ya, akhirnya pusing juga akhirnya ditangkap ya. Itu tadi statement dari kepolisian untuk supaya Pak Udin ini bisa menyerahkan diri.
Mungkin itu aja videonya dari saya. Teman-teman yang suka dengan video ini sampai nonton sampai dengan akhir, terima kasih banget. Jangan lupa yang baru datang, yang baru nongol, klik tombol subscribe di sini ya teman-teman, supaya kita semakin semangat lagi untuk membuat konten-konten reaction yang istilahnya viral di jagat media raya ini. Ya, terima kasih dukungannya. Jangan lupa diklik tombol loncengnya dan juga jangan lupa di-share video ini sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak orang tahu dan semakin banyak orang yang melihat. Oke, see you next time. Amri Selasi, Tiga Gamandri.